Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya. Karenanya saya bisa memenuhi tugas UAS yang dibimbing oleh dosen Ibu Maisakinah dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Yana Wulandari dengan NIM 0701202073. Di sini saya akan membawakan topik yaitu Khulafaur Ar-Rasyidin, yang dimana Khulafaur Ar-Rasyidin ini ada beberapa tokoh kepemimpinan Islam. Oke, gak usah lama-lama, saya akan membahas tentang karakteristik, bagaimana sih karakteristik tentang kepemimpinan Khulafaur Ar-Rasyidin tersebut. Baik, di sini saya akan menceritakan bagaimana karakteristik kepemimpinan Khulafaur Ar-Rasyidin, yang dimana di dalamnya itu terdapat tokoh-tokoh Islam. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW di Madinah pada tahun 632 Masehi, muncullah pengganti Nabi yang diberi gelar Khalifah. Khalifah secara harfiah yaitu mengikuti atau pengganti. Khalifah tersebut terdiri dari yang tadi saya bilang, Abu Bakar As-Siddiq dengan 632 sampai 634 Masehi, Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi, Utsman bin Affan 644 sampai 655 Masehi, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Mereka merupakan para sahabat Nabi yang dekat dengan beliau. Mereka itu dekat mau melalui maupun darah maupun melalui perkawinan. Abu Bakar adalah ayah istri dari Nabi Muhammad yang bernama Aisyah, dan juga salah satu pendukung yang paling tua dan terpercaya. Abu Bakar yang telah menancapkan otoritas ke Madinah, ke seluruh pelosok Jazirah Arabia setelah suku-suku Badui membatalkan baiat. Begitu pula dengan Umar, mempunyai putri yang juga menikah dengan Nabi. Di bawah Umar yang perkasa, energi pemberani orang-orang Arab gurun yang diarahkan untuk menaklukkan wilayah-wilayah Bazaitun. Utsman adalah menantu Nabi. Ia dipilih menjadi khalifah setelah terbunuhnya Umar oleh dewan kecil yang beranggotakan sejumlah tokoh-tokoh kaum muslim. Pemerintahan Utsman berakhir karena adanya pemberontakan oleh kelompok-kelompok yang merasa tidak puas, yang mengakibatkan kematiannya sendiri pada tahun 656 Masehi. Kemudian digantilah dengan Ali, yang merupakan saudara sepupu, saudara angkat, dan menantunya. Periode keempat Khalifah pertama dipandang sebagai zaman emas, suatu zaman ketika kebijakan-kebijakan Islam yang murni berkembang pesat, dan karena inilah zaman Khalifah diberi gelar bimbingan di jalan lurus. Saya akan mengkaji tentang karakteristik kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, karakteristik kepemimpinan Umar bin Khattab, karakteristik kepemimpinan Utsman bin Affan, karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pembahasan pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab, Sa'id bin Taim bin Murrah Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Far al-Quraisy al-Tamimi, dan terkenal dengan Abdullah al-Ka'bah di masa jahiliyah. Nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibunya adalah Ummu al-Khair Salmah binti Sakhir bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ayahnya diberi kuryah, sebutan panggilannya Abu Quhafah. Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim.
Dia dilahirkan di Mekah 2 tahun setelah tahun gajah, berarti beliau lebih muda 2 tahun dari Rasulullah SAW. Dia terkenal sebagai seorang berperilaku terpuji, tidak meminum minuman khamar, dan selalu menjaga kehormatan diri. Beliau digelari dengan Al-Shiddiq dan Al-Atiq. Gelar Al-Atiq ini dilekatkan kepadanya karena ketampanan wajahnya dan tidak akan tersentuh api neraka. Sedangkan gelar Al-Shiddiq disandangnya, dikarenakan banyak melakukan kebenaran dan merupakan orang yang pertama kali meyakini kebenaran Rasulullah SAW dan ajaran Allah yang dibawakan oleh beliau. Pada masa jahiliyah, beliau membenci minuman khamar, beliau tergolong orang yang kaya, dan dia pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa dan menjadi seorang muslim. Dia lebih memusatkan diri dalam kegiatan dakwah Islamiyah bersama Rasulullah. Ketika berita wafatnya Rasulullah SAW, masalah yang pertama kali dihadapinya yaitu masalah politik. Yaitu masalahnya sejumlah tokoh Ansor dan Muhajirin berkumpul di balai Sakifah Bani Saidah, Madinah. Mereka bermusyawarah untuk memilih siapa yang ditunjuk menjadi kepala negara. Dalam musyawarah ini, siapa yang ditunjuk yaitu terjadi perdebatan yang sangat alot karena masing-masing kelompoknya. Di antara dua kelompok tersebut menganggap bahwa kelompoknya yang paling pantas menggantikan Nabi sebagai khalifah. Orang-orang Muhajirin mengatakan bahwa mereka lah yang paling berhak menjadi khalifah karena mereka lah yang mula-mula masuk Islam dan Nabi berasal dari kalangan mereka. Sementara orang-orang Ansor menyebutnya mereka pula yang paling berhak karena merekalah yang membantu dan melindungi Nabi dan dari serangan kaum Quraisy pada masa hijrah ke Madinah. Abu Bakar mengusulkan agar pemimpin baru itu dijabat oleh Muhajirin dan wakilnya dari kaum Ansor. Tetapi orang Ansor menolak usul tersebut. Mereka mengusulkan agar diangkat 2 orang kepemimpinan dari 2 kelompok itu. Abu Bakar tidak menerima usul ini karena dengan alasan bisa membawa perpecahan. Kemudian Abu Bakar mengingatkan kaum Ansor terhadap hadis Nabi yang mengatakan pemimpin itu dari orang Quraisy. Oleh sebab itu, beliau mengusulkan agar Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Usul itu tidak diterima Umar dan mengatakan jika Abu Bakar masih ada, beliaulah yang pantas menjadi khalifah. Yang pantas menjadi khalifah. Akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin khalifah tersebut. Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam sehingga masing-masing pihak menerima dan membiatnya sebagai pemimpin Muslim atau sebagai pemimpin Islam yang pengganti Rasulullah yang berkembang selanjutnya disebut khalifah saja, di mana Umar dan Abu Ubaidah bangkit menuju Abu Bakar lalu membiatnya sebagai khalifah. Setelah terlebih dahulu Bashir bin Sa'ad membaitnya, kemudian kaum Muhajirin dan kaum Ansor berturut-turut membiatnya. Biat As-Sakifah ini dinamakan Baiat Al-Khasha karena biat tersebut hanya dilakukan sekelompok kecil kaum muslimin, yakni hanya mereka yang hadir di Asyifah. Sebenarnya percalonan Abu Bakar itu mendapat perlawanan hebat dari kaum Ansor maupun Ali bin Abi Thalib serta pengikutnya. Ada 3 golongan pembangkang, kayak orang susah gitu, susah dibilangin, yang muncul sepeninggalan Rasulullah, yaitu orang-orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, dan nabi-nabi palsu. Orang-orang murtad muncul di Bahrain, sedangkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat kebanyakan terdapat di Yaman, Yamanah, dan Oman. Adapun nabi-nabi palsu muncul di Yaman atau Al-Aswad
Yamanah atau Musailamah, Arabia Selatan atau Tulaiha, Arabia Tengah atau Saja. Yang terakhir ini yang paling banyak pengikutnya, apalagi dia menikah dengan Musailamah. Jasa-jasa Abu Bakar Asy-Syiddiq, yaitu setelah menjabat sebagai khalifah, maka beliau yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh negeri Islam dan wilayah kekhalifahan sepeninggalan Rasulullah SAW. Maka tercatat sejumlah reputasi beliau yang gemilang diantaranya. Yang pertama, instruksi agar jenazah Rasulullah SAW diurus hingga dikebumikan. Yang kedua, melanjutkan misi pasukan yang dipimpin Usamah yang sebelumnya telah dipersiapkan Rasulullah SAW sebelum wafat, bagaimana kelak akan diterangkan secara rinci. Yang ketiga, kebijakan menyatukan persepsi seluruh sahabat untuk memerangi kaum murtad dengan segala persiapan ke arah itu. Kemudian instruksinya untuk memerangi seluruh kelompok yang murtad di wilayah masing-masing. Yang keempat, pengiriman pasukan untuk menyebarkan agama Allah kepada bangsa-bangsa yang bertetangga dengan kaum muslimin, baik kepada penduduk Persia maupun penduduk Syam, dalam rangka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Dia adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdullah Uja bin Robah bin Abdillah bin Qor bin Raja bin Adi bin Ko'ab bin Lu'ay. Sedangkan ibunda beliau bernama Hatama binti Hashim bin Al-Mughirah bin Abdillah bin Amru bin Majub. Umar bin Khattab sendiri menyatakan keislamannya pada tahun ke-6 Rasulullah SAW, diangkat sebagai Rasul Allah. Latar belakang Umar masuk Islam awal dari hadis yang berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu Nabi bersabda, "Ya Allah, kokohkanlah agama Islam dengan salah satu dari orang-orang yang paling engkau cintai, yakni dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hashim." Ternyata di antara kedua orang itu yang lebih dicintai Allah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq menderita sakit, Umarlah yang menggantikan posisinya sebagai imam sholat bagi kaum muslim. Sewaktu sakit, Abu Bakar Asy-Syiddiq sempat mewasiatkan jabatan kekhalifahannya kepada Umar bin Khattab, dan yang menuliskan wasiat ini adalah Utsman bin Affan. Setelah itu, wasiat tersebut dibacakan di hadapan seluruh kaum muslimin dan mereka mengakuinya serta tunduk dan mematuhi wasiat tersebut. Ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq wafat pada hari Senin setelah maghrib dan dikuburkan pada malam itu juga, beliaulah yang pertama kali menyebut dirinya dengan gelar Amirul Mukminin. Orang yang pertama kali memanggilnya dengan gelar tersebut adalah Al-Mughirah bin Syubah, dan ada yang berpendapat bukan Al-Mughirah tetapi orang lain. Dari Jami bin Syadad, dari ayahnya dia berkata, kalimat pertama yang diucapkan Umar adalah naik ke atas mimbar dengan mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang keras, maka lunakkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang bakhil, maka jadikanlah aku orang yang dermawan." Pemerintahan di masa Umar adalah masa perang dan penaklukan dengan kemenangan yang selalu berada di pihak muslim. Kemenangan mereka itulah yang meluas sampai mendekati Afghanistan dan Cina di sebelah timur. Politik Umar ialah hendak menggabungkan semua ras Arab ke dalam satu kesatuan yang membentang dari Teluk Aden ke selatan sampai ke ujung utara di pedalaman Samawa Irak dan Syam termasuk kedalaman kesatuan.
Karakteristik kepribadian dan kepemimpinan Umar bin Khattab berikut ini sebagai pemimpinnya, yaitu yang pertama, musyawarah mengikuti jejak Rasulullah. Umar juga selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kekayaan negara untuk melayani rakyat saat itu. Umar mendirikan sejumlah tembok dan benteng untuk melindungi kaum muslimin. Yang ketiga, menjunjung tinggi kebiasaan menurut Umar. Setiap orang dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan merdeka. Yang keempat, selalu siap menerima kritikan mesti posisinya adalah pemimpin tertinggi. Yang keenam, menawarkan solusi langsung untuk rakyat. Bagi muslim saat itu, Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat merakyat. Pembahasan yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Khalid bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Khalid bin Fir bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrik bin Ilas bin Mudar bin Nizar bin Ma'du bin Adnan. Abu Abdullah Al-Quraish Al-Umawi Amirul Mukminin Zunnurain yang telah berhijrah 2 kali dan suaminya dari 2 orang putri Rasulullah SAW. Ibu beliau bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdusyam dan neneknya bernama Ummu Hakim Bidda binti Abdullah Muthalib paman Rasulullah SAW. Ketika Umar bin Khattab wafat dan setelah selesai memakamnya, berkumpullah orang-orang yang telah disebut namanya. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan perkara pengangkatan khalifah di bawah majelis syura yang beranggotakan 6 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Aswan, Sa'id bin Abi Muskah, dan Abdurrahman bin Auf. Khalifah Umar bin Khattab merasa berat untuk memilih salah satu di antara mereka. Mereka bermusyawarah di rumah membicarakan tentang urusan ini hingga akhirnya hanya terpilih 3 kandidat saja. Yang pertama yaitu Zubair menyerahkan jabatan kekhalifahan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf, dan Tahlah kepada Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf berkata, Siapa di antara kalian berdua yang mau mengundurkan diri dari pencalonan, maka aku akan menjadikan urusan ini untuknya dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengawasi dan Islam hendaklah lihat siapa yang paling utama di antara kalian. Ali dan Utsman terdiam. Abdurrahman berkata, apakah kalian menyerahkan perkara ini kepadaku untuk memilih siapa yang terbaik di antara kalian berdua? Mereka menjawab, iya. Maka Abdurrahman memegang tangan Ali, seraya berkata kepadanya, engkaulah adalah kerabat yang paling terdekat oleh Rasulullah SAW. Demi Allah, jika engkau diangkat, maka berlaku adillah, dan jika Utsman yang diangkat, maka dengar dan taatilah dia. Kemudian ia mendekati Utsman dan mereka mengucapkan dengan ucapan yang sama. Setelah mereka berdua berjanji, Abdurrahman berkata, angkat tanganmu wahai Utsman. Lantas ia membaitnya, kemudian disusul oleh Ali dan diikuti oleh semua penduduk. Khalifah Utsman bin Affan adalah seseorang yang takwa, selalu menjalankan puasa sepanjang tahun dan selalu berhaji setiap tahun. Utsman terkenal sebagai seorang baik budi, penyentuhan, rendah hati, dan sangat kasih kepada sesama. Al-Masyudi berkata Utsman adalah orang yang paling dermawan, lapang dada,
dan senang berkorban kepada keluarga yang dekat dan jauh. Sehingga perilakunya dijadikan pedoman oleh generasi seangkatannya dan bawah-bawahannya, menjadi langkah perbuatannya sebagai teladan. Pembahasan yang keempat yaitu Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Lu'ay bin Hilab al-Quraisy dilahirkan di Mekah 10 tahun sebelum kerasulannya. Ibunya bernama Fatimah binti Asad binti Hashim binti Abdu Manaf. Ia masuk Islam dan ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai utusan Allah, diketahui bahwa Ali adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Saat itu Ali belum genap berusia 13 tahun. Ali juga adalah seorang sahabat yang turut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah perang yang diikuti oleh beliau, kecuali perang Tabuk saja. Sebab ketika itu Ali diangkat sebagai pengganti Rasulullah di Madinah. Ali tercatat sebagai seseorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib merupakan saudara sepupu Muhammad, suami anak perempuan Nabi yang paling disayang. Fatimah ayah dua orang anak laki-laki, Al-Hasan dan Al-Husain. Ia adalah seseorang yang ramah, bersahabat, saleh, dan pemberani. Ali adalah seseorang yang memiliki banyak kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan. Pribadinya penuh fasilitas dan energi, perumus kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan. Ia adalah pahlawan yang gagah, berani, penasihat yang bijaksana, penasihat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi, serta sahabat sejati dan seorang yang dermawan. Setelah Utsman wafat, Ali diangkat khalifah keempat di Masjid Nabawi, Madinah pada 24 Juni 656, tepatnya pada hari Jumat 13 Zulhijjah Membiat 13 Zulhijjah 35 Hijriah. Tercatat bahwa Talihah adalah orang yang pertama membiatnya. Ali bin Abi Thalib dibiat di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Utsman, pertentangan dari kekacauan serta kebingungan umat Islam di Madinah. Setelah Utsman terbunuh, kaum pemberontak mendatangi para sahabat senior di kota Madinah seperti Ali bin Abi Thalib, Tahlah, Jubair, Sa'ad bin Abi Wasi'ad, dan Abdullah bin Umar Khattab agar bersedia menjadi khalifah. Namun mereka semua menolak. Akan tetapi kaum pemberontak maupun kaum Ansor dan Muhajirin lebih menginginkan Ali sebagai khalifah. Demikianlah topik tentang Khulafaur Ar-Rasyidin. Jika kurang ataupun ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.